Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur karena pagi ini bisa berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan hari ini. Kami akan mengawali perjalanan hidup kami dengan doa pagi. Mohon kiranya Tuhan berkenan menuntun perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Mampukanlah kami memahami dan menghayati firman Tuhan dengan baik agar kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi lidah bibir hamba-Mu agar dimampukan Tuhan menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 83, bait 1 dan 3, Nun di Bukit yang Jauh, bersama Saudari Asalia Fabiola dan Saudara Krishna Febrian. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Sahabat Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 14-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya,
untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, namun juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia, bagi orang yang tidak memahami makna salib Tuhan Yesus, orang bisa saja melakukan penghinaan. Seperti contohnya orang-orang yang disebut Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Sahabat, apakah salib Kristus adalah batu sandungan dan adalah kebodohan? Mungkin mereka melihat bahwa dengan disalibkan itu, Tuhan Yesus dianggap bodoh. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan Yesus bisa melawan dengan kuasanya, akan tetapi Tuhan Yesus tidak melawan, dan itu adalah kebodohan. Mungkin Tuhan Yesus dipandang sebagai batu sandungan karena mempermalukan orang Yahudi. Namun, benarkah tindakan salib adalah kebodohan dan batu sandungan? Sahabat, dalam firman Tuhan yang tadi kita baca dijelaskan kepada kita tentang makna salib. Salib adalah perdamaian. Dalam bacaan kita ditunjukkan kepada kita tentang perdamaian dengan sesama manusia. Melalui salib itu Tuhan Yesus telah merubuhkan tembok-tembok pemisah. Bagaimana caranya? Sahabat, kita semua tahu bahwa inti dari ajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Salib adalah perwujudan kasih itu. Melalui peristiwa salib itu, Tuhan Yesus hendak mengajar kepada semua orang agar mau berkorban bagi sesama manusia seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada ayat-ayat sebelumnya, firman Tuhan menyebut orang Yahudi yang membatasi diri dengan sunat. Sunat menjadi kesombongan mereka, sehingga mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang lain yang tidak bersunat. Mereka memandang rendah orang lain yang tidak bersunat. Barclay mengutip Cicero, orang Yunani membagi golongan manusia menjadi dua bagian, yaitu orang Yunani dan orang barbar. Orang di luar Yunani adalah orang barbar, dan orang Yunani tidak mau bergaul dengan orang barbar. Sahabat, kita bisa melihat bagaimana orang Yahudi memandang sesamanya, bagaimana orang Yunani memandang sesamanya. Kalau hal itu terus terjadi, maka manusia akan terus dibatasi dengan tembok pemisah, sehingga tidak dapat bergaul dengan sesamanya di luar suku mereka. Bukankah ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika manusia tidak hidup dalam kasih, ketika manusia bertahan dalam kesombongan, ketika manusia bertahan dalam statusnya, memandang rendah orang lain, memandang rendah suku yang lain, maka pergaulan dengan sesama manusia, hidup dalam perdamaian tidak akan terjadi. Melalui peristiwa salib, Tuhan Yesus mengajar kita dan mengajar seluruh umat manusia agar semua umat manusia merendahkan hati. Sahabat, sekalipun Tuhan Yesus adalah Allah yang seharusnya bisa mempertahankan statusnya sebagai Allah, namun dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus datang ke dunia, menjadi manusia, menyerahkan diri untuk disalibkan. Bukankah seringkali kita juga mempertahankan status dan tidak rela merendahkan hati, bahkan sebaliknya kita memandang rendah orang lain dan menempatkan diri lebih tinggi daripada orang lain, sehingga terjadi kesenjangan. Kita membatasi pergaulan kita dengan orang lain, perdamaian kita dengan orang lain. Tidak seperti yang diajarkan Tuhan Yesus yang telah turun ke dunia menjadi manusia dan berkorban. Melalui peristiwa salib, Tuhan Yesus hendak mengajar kita semua agar kita bisa mengasihi orang lain. Sekalipun Tuhan Yesus berkuasa untuk melawan orang-orang yang menyalibkannya, namun semua itu tidak dilakukannya.
Karena Tuhan Yesus mengajar tentang kasih dan mau menghadirkan perdamaian. Persis seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 39. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa yang mau diajarkan Tuhan Yesus? Perdamaian. Ketika orang tidak melawan, tidak akan terjadi saling pukul, tidak akan terjadi saling menyakiti, namun akan terjadi perdamaian. Melalui peristiwa salib, Tuhan Yesus hendak mengajak seluruh umat manusia untuk menjadi manusia baru, yaitu orang-orang yang memiliki cara pandang yang baru terhadap sesamanya. Kita diajak untuk melihat sesama kita sebagai orang-orang yang harus kita hormati, kita hargai, dan kita perlakukan sebaik mungkin, sama seperti yang kita harapkan kalau orang lain memperlakukan kita. Kita pasti tidak ingin dipandang rendah. Kita pasti tidak ingin dihina orang lain. Kita pasti tidak ingin disingkirkan atau ditolak karena status kita. Kita pasti ingin sejajar dengan orang lain. Namun kehidupan semacam itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak menjadi manusia baru yang memiliki cara pandang yang baru, cara pandang yang di dalam kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Sahabat, selama tembok pemisah kesukuan, selama pemisahan status sosial kaya miskin, berpangkat dan orang biasa masih terus ada, kehidupan tidak akan damai. Karena selalu ada tembok yang belum dirubuhkan. Sebaliknya, ketika umat manusia menjadi manusia baru, memiliki cara pandang yang baru seperti yang diajarkan Tuhan Yesus melalui peristiwa salib, maka tembok itu akan dirubuhkan. Kehidupan ini akan damai sejahtera, rukun, tentram, saling menghormati dan saling menghargai. Marilah kita memandang salib Tuhan Yesus bukan sebagai batu sandungan atau kebodohan, melainkan di sana ada kasih, ada perdamaian bagi kehidupan umat manusia. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Tolonglah kami agar dapat menjadi manusia baru, sehingga dapat memiliki pandangan baru untuk menghadirkan perdamaian dengan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kami masih ingin berdoa untuk semua upaya menghentikan pandemi yang terjadi. Berkatilah pemerintah bangsa kami dalam melakukan program vaksinasi. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia bisa segera mendapatkan vaksin. Dan kami berharap agar semua orang yang divaksin bisa mendapatkan kekebalan. Sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Mohon Tuhan sembuhkan semua pasien yang masih dalam perawatan. Berikanlah hati dan akal budi yang bijaksana kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap taat menjalankan protokol kesehatan 5M. Melalui ketaatan masyarakat, kiranya penyebaran virus corona bisa dihentikan. Ya Tuhan, kami memohon untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, yang lanjut usia. Mohon Tuhan tilik mereka satu persatu, kiranya Tuhan menyembuhkan yang sakit. Kuatkanlah yang lemah dan berikanlah sukacita kepada mereka semua. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk studi anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan menolong para orang tua yang harus mendampingi anak-anak mereka dalam belajar secara online. Mampukan dan berikanlah kesabaran kepada para orang tua. Bapa, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan di masa pandemi. Tolonglah agar gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan tetap dapat melakukan pelayanan dengan baik, bahkan bisa memberikan kesaksian dan pelayanan kepada banyak orang. Kiranya Tuhan juga mencukupi semua kebutuhan gereja Tuhan di masa pandemi ini.
Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hidup. Tolonglah kami dalam bekerja, lancarkanlah pekerjaan kami. Berikanlah rezeki kepada kami semua, agar semua kebutuhan hidup kami tercukupi. Bimbinglah hidup kami, agar kami selalu hidup menurut tuntunan firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hosiana, 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 amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.